Shalom adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya? Semoga adik-adik semua baik-baik saja ya. Nah, senang sekali pada pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi secara online untuk beribadah sekolah minggu. Nah adik-adik, siap nggak untuk memuji Tuhan? Yang siap boleh katakan yes. Langsung tanya sekali lagi ya. Adik-adik siap nggak untuk memuji Tuhan? Yeay, pasti adik-adik semua sudah siap ya. Nah adik-adik tahu nggak sih kalau kita semua itu berharga di mata Tuhan Yesus. Baju apapun yang kita pakai, bagaimanapun penampilan kita, Yesus mengasihi setiap kita karena kita begitu istimewa. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama, kita mau angkat pujian, Ku Istimewa. Ikutin gaya Lause ya. Siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya. Ku istimewa, istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Yeay, kita semua istimewa di mata Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita satu dalam doa, semua lipat tangan tutup mata ya, kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih kami boleh berkumpul bersama-sama dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan tolong kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memuji Tuhan dan juga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lause mengajak adik-adik semua untuk menyiapkan hati kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya.
sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini kami boleh mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita hari ini diambil dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 24. Bercerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.' Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, 'Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa.' Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, 'Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali.'" Nah adik-adik, dari cerita anak yang hilang, kita
ambil kesimpulan ada 2 poin yang Tuhan ingin kita lakukan. Yang pertama, Tuhan ingin kita mengaku dosa kita dan kesalahan kita ketika kita melakukan kesalahan. Poin yang kedua, Tuhan ingin kita meminta ampun kepadanya ketika kita melakukan dosa dan terus hidup taat kepada Tuhan. Nah, dua poin ini yang Tuhan ingin kita lakukan dalam hidup kita. Kita mau mengaku dosa kita mau mengaku kesalahan kita, dan terus kita meminta ampun kepada Tuhan ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan kesalahan. Nah, cerita Lause sampai di sini ya. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Nah, ayat hafalan diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Ayo sekali lagi. 1 Yohanes 1 ayat 9a. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita. Yuk, sekarang kita mau tutup di dalam doa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami sudah beribadah kepada Tuhan. Tuhan, ampuni kami ketika kami tidak taat. Ampuni kami ketika kami melakukan dosa. Tuhan, ajarkan kami untuk tetap taat dan setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari persiapkan persembahan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat ditransfer ke sekolah minggu GKJ lokal masing-masing. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini. Lause mengajak kembali kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah berdoa, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami terus kekuatan dan kesehatan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan sekolah minggu supaya makin menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kumpulkan kami pada minggu depan supaya kami dapat kembali beribadah dengan semangat. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah.